Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan termasuk orang yang bisa diajak hidup susah, maka dia akan kembali. Tapi jika mantan hanya bisa diajak hidup mewah, maka ini yang harus kamu lakukan agar ia kembali. Nah, jadi bagaimana cara membedakan ya? Mantan ini orang yang bisa diajak hidup susah atau cuman mencintai kalau hidupnya mewah ya. Jadi kalau kita banyak duit tuh, ya kita apapun yang dia mau langsung kita belikan, langsung kita berikan. Nah, itu dia akan cinta banget lah dengan kita ya. Makan di tempat-tempat yang mahal dan seterusnya. Setiap hari itu ratusan kali dia akan mengatakan I love you so much. Dia mengatakan I love you forever dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita sedang banyak duitnya. Tetapi ketika ya namanya manusia ya, kan ada saja waktunya pekerjaan sedang sepi ya. Ketika dompet kita sedang menipis lah. Maka yang terjadi apa? Dia marah-marah terus. Yang ujung-ujungnya bertengkar. Nah, itu kalau mantan hanya bisa diajak untuk hidup senang. Ya, kita yang paling tahu mantan ini seperti apa. Tapi ketika mantan ini adalah orang yang bisa diajak hidup susah ya. Memulai segala sesuatu dari nol, tidak pernah mengeluh. Kalau suami istri itu menikah tuh ya, seorang istri itu dikasih uang belanja ya, artinya nafkah itu. Kalau pas lagi adanya sedikit, dia tetap berterima kasih ya, tetap tersenyum. Kalau pas lagi punya uangnya banyak, diberikan banyak, dia juga berterima kasih, tersenyum, dan uang itu bisa dia tabung. Nah, begitu kan? Sehingga tahu-tahu dia bilang, ya kita coba beli rumah loh. Duit dari mana? Kita bilang. Ternyata pelan-pelan dari tabungan itu, dia tabung. Sudah bisa untuk uang muka, untuk membeli rumah, dan seterusnya. Nah, begitu juga bagi yang sedang PDKT nih. Dari pembicaraan saja, itu sudah bisa kelihatan. Mantan ini adalah orang yang bisa diajak hidup susah, atau hanya bisa diajak hidup senang-senang saja. Ya, kalau sedang senang, dia setia. Ketika kita susah, dia berkhianat. Nah, kalau mantan yang bisa diajak hidup susah, itu dari apa yang dia bicarakan sudah kelihatan. Ya, pembicaraannya misal kalaupun beli baju, selalu dia ikuti dengan nasihat, yang penting kan pantas untuk dilihat, ya, menutupi seluruh bagian aurat, harganya ya yang terjangkau saja, tidak usah yang mahal-mahal, tidak usah belinya di mall ya, kita beli di pasar saja, misal begitu ya. Tidak pernah membicarakan untuk liburan ke Amerika, liburan ke Afrika, liburan ke Eropa, tidak pernah ya. Itu kalaupun mau berwisata ya yang dekat-dekat saja dengan rumah agar hemat ya. Dan selalu pembicaraannya jangan lupa menabung ya, berhemat dan seterusnya tadi. Nah, ini adalah tipe orang yang bisa diajak hidup susah. Kalau menikah itu
memulai segala sesuatunya dari nol itu bisa. Dalam keadaan susah dia mencintai dan setia. Dalam keadaan senang dia juga tambah cinta dan tambah setia. Ya, kalaupun misal terjadi perpisahan, ya, mantan dengan tipe yang seperti ini akan kembali. Nah, tetapi ketika mantan itu punya tipe yang hanya bisa diajak hidup mewah, senang-senang, ketika kita kaya raya dia setia, ketika kita agak menurun ya pendapatannya atau sedang berhenti bekerja dan seterusnya, dia marah-marah terus ya, dan dia berpaling kepada orang lain. Nah, yang seperti ini, mantan yang tidak bisa diajak hidup susah ini, memang lebih sulit untuk kembali. Nah, apa yang bisa membuat dia kembali nih, kalau yang seperti ini? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi ya, kalau mantan ini yang hanya bisa diajak senang-senang ya. Ketika kita kaya, dia setia. Ketika kita susah, dia berpaling. Nah, apa yang akan membuat dia kembali kepada kita? Ya tadi, dia mencintai kita ketika kita punya uang yang banyak. Nah, kita paham betul ya dengan karakter dan sifat mantan yang seperti ini. Maka kalau memang kita masih menginginkan dia kembali, mau tidak mau, kuncinya apa? Kuncinya kita harus punya uang yang banyak. Kita bisa mengikuti semua yang dia mau. Ya, kita bisa mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Dia punya mimpi untuk jalan-jalan ke Eropa setiap musim liburan. Nah, kita bisa berikan itu. Dia akan mencintai kita. Kita bisa mewujudkan mimpinya untuk punya rumah yang mewah. Kita bisa berikan itu, dia akan mencintai kita. Kita bisa belikan dia mobil yang mewah, perhiasan yang mewah, dan seterusnya. Maka dia akan mencintai kita. Tetapi ketika ya kita tidak bisa membelikan, tidak bisa memberikan, tidak bisa mewujudkan keinginannya tadi, maka dia akan mencari orang lain yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan itu. Nah, kalau kita ingin dia kembali, memang misal mantan tidak mencintai kita, tetapi mencintai harta kita. Tetapi kita betul-betul mencintai dia. Nah, memang jika kita menginginkan dia betul-betul untuk kembali kepada kita, kuncinya kita harus kerja keras ya, agar kita jadi kaya. Karena kunci dia mencintai kita adalah ketika kita kaya. Kuncinya kerja keras. Semakin semangat kita bekerja, semakin semangat kita ya mencari nafkah, mencari rezeki, maka insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Karena itu, sekarang kita harus berusaha. Kita bekerja sekeras-kerasnya. Kita bekerja dengan tekun. Kita bekerja dengan giat. Kita ikuti dengan doa agar rezeki kita berlimpah. Maka insya Allah, semakin banyak kita bekerja, semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin sukses kita,
semakin kaya raya kita, semakin besar pula keinginan di dalam hati mantan untuk kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.